Dahulu manusia menganggap pikiran sebagai pikiran, dan tubuh sebagai tubuh. Kita berpikir kalau rana jasadi, beroperasi secara terpisah dengan rana jiwawi. Akhirnya, kita beranggapan kalau kesehatan jasad kita, sama sekali tidak terpengaruh dengan kesehatan pikiran kita. Padahal sebenarnya tidak pernah demikian. Fakta yang sebenarnya justru, apa dan bagaimana pikiran manusia berpikir, sangat mempengaruhi kesehatan tubuhnya sendiri. Ilmu pengetahuan telah membuktikan, kalau tubuh manusia dan pikirannya memiliki keterhubungan. Uniknya, keterhubungan ini bukan sekedar keterhubungan biasa, melainkan keterhubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi begini, sepanjang manusia menjalani kehidupannya, sel-sel otak secara konstan menerima informasi tentang lingkungan melalui seluruh indera sensoris tubuhnya. Informasi inilah yang kita sebut aliran pikiran, yang sebenarnya adalah sumber informasi energetis bagi kita untuk menjalani kehidupan. Di dalam tubuh manusia, aliran informasi dari pikiran menjadi sinyal listrik yang berjalan melalui sistem saraf menuju otak. Aliran inilah yang kemudian memberi makna, dan membuat seluruh jasad kita merespons dengan melepaskan neurokimia, dan mengirimkan sinyal listrik antar neuron. Hasil dari proses otak inilah yang kemudian menggerakkan seluruh sistem saraf tubuh, agar senantiasa membentuk representasi dunia internal eksternal kita melalui perubahan kimia yang kompleks. Tanpa adanya proses ini, maka akan dipastikan pikiran tidak akan pernah memiliki makna dan arti apa-apa, bahkan untuk memikirkan pikiran pun kita tidak akan mampu. Contohnya saat seseorang memikirkan pikiran yang sedih, maka tubuh akan memproses pikiran itu dengan meramu hormon-hormon kesedihan. Tanpa tubuh yang meramu hormon kesedihan, maka seseorang tidak akan pernah memiliki pikiran sedih, dan ini hanya satu contoh dari ribuan contoh lainnya. Singkatnya, pikiran akan terus-menerus mempengaruhi tubuh secara langsung. Pikiran secara instan mengubah molekul kompleks dalam sirkuit luas di seluruh otak, dan mempengaruhi bagaimana segala hal tentang jasad manusia bekerja. Jadi, hubungan antara pikiran dengan tubuh dimulai dari otak, lalu otak menyebarkannya ke seluruh tubuh. Inilah alasan, kenapa pikiran mampu mempengaruhi kesejahteraan tubuh kita secara langsung. Itu karena sepanjang hidup, sel-sel otak secara konstan, tanpa henti menerima informasi, lalu memproses informasi itu untuk keberlangsungan kita. Kesejahteraan tubuh dapat dilihat dari banyak sisi, salah satunya adalah sisi kesehatannya. Tidak akan ada masalah kesehatan yang buruk dari kehadiran pikiran, selama kita mampu mengendalikan aliran pikiran yang sedang sengaja kita kelola dalam jasad. Sayangnya, kita lebih sering membiarkan diri terbawa oleh pikiran, dan bukan mengendalikan pikiran itu sendiri. Masalah kesehatan, bisa saja berawal dari sini, karena dari diri yang lepas dari kendali itulah, kesejahteraan diri kita akan dipertaruhkan. Hal yang harus kita garis bawahi adalah, tubuh terpengaruh dengan pikiran yang dipikirkan, dan bukan pada aliran pikirannya. Misalnya, saat kita mulai membiarkan diri terpengaruh oleh pikiran tanpa mau mengendalikannya, maka sama saja seperti kita membuka gerbang bagi pikiran, untuk turut mempengaruhi jasad secara tidak terkendali juga. Bagian terburuk dari pikiran yang tidak dikendalikan, adalah saat pikiran mempengaruhi pergerakan tubuh dan melemahkan sistemnya. Dalam ilmu mind-body connection, setiap reaksi yang kita lakukan terhadap satu aliran pikiran tertentu, akan berakibat pada perubahan sistem tubuh, terutama pada hormon yang mengatur sistem kekebalan tubuh. Misalnya saja saat seseorang dihadapi dengan kegagalan. Apabila seseorang tidak bisa mengendalikan aliran pikirannya, maka pikiran tentang kegagalan bisa menyebabkan stres. Saat stres, kemampuan sistem kekebalan tubuh untuk melawan antigen berkurang. Itu sebabnya kenapa seseorang yang kehilangan kendali akan pikirannya lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Penelitian menunjukkan bahwa stres psikologis akibat pikiran mempengaruhi tingkat katekolamin kita, yang meliputi neurotransmitter dopamin, epinefrin, dan norepinefrin.
Peningkatan kronis katekolamin menekan sistem kekebalan, dan penekanan sistem kekebalan sehingga meningkatkan risiko infeksi virus dan penyakit lainnya. Disinilah pentingnya mengendalikan hubungan tubuh dengan pikiran agar senantiasa harmonis. Harmonisasi hubungan tubuh dengan pikiran akan membawa diri kita menuju level yang lebih sejahtera dan damai. Sementara cara paling efektif adalah dengan cara mengendalikan aliran pikiran, agar tidak mempengaruhi tubuh secara keseluruhan. Kebanyakan kita, membiarkan diri untuk menonton secara langsung aliran pikirannya sendiri, lalu bereaksi secara instan tanpa memikirkan sebab akibatnya bagi tubuh. Padahal bagaimana kita bereaksi terhadap aliran pikiran, benar-benar akan sangat berarti bagi kesejahteraan tubuh kita sendiri. Dalam tubuh, pikiran yang sama bisa menghasilkan reaksi yang berbeda, tergantung dari bagaimana seseorang mengelola pikirannya masing-masing. Jadi sebenarnya secara tidak sadar, manusia memang selalu berhubungan dengan seluruh sel-sel tubuhnya, dan sistemnya, dengan bagaimana dirinya berpikir. Karena itu, boleh jadi, pikiran yang sama tidak menghasilkan efek yang sama, karena dikelola dengan berbeda. Bagi sebagian orang, pikiran tentang kegagalan bisa menyebabkan stres. Hal yang sebaliknya bisa terjadi, apabila seseorang mampu mengendalikan pikiran tentang kegagalannya dengan baik, maka stres tidak akan muncul untuk mulai mengacak-acak sistem tubuh. Pengendalian pikiran bukan dari melarikan diri dari pikiran, tapi memilih respon terbaik dalam pikiran itu sendiri. Jadi, sudahkah kita belajar mengendalikan seluruh aliran pikiran yang terus saja mengalir ini? Ada 3 cara efektif, untuk mulai belajar mengendalikan pikiran yang akan kami share pada video berikutnya. Pastikan Anda subscribe channel Pesan Semesta untuk melanjutkan pelajaran kita bersama. Salam Semesta.